Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Guru, masih dengan materi tentang bangun ruang. Kalau kemarin kalian sudah menceritakan barang-barang yang ada di rumah kalian berdasarkan bentuk bangun ruangnya, hari ini akan Bu Guru ulangi tentang bangun ruang itu. Anak-anak, di dalam matematika ada dua macam bangun atau benda, yaitu yang pertama bangun datar dan bangun ruang. Untuk yang pertama adalah bangun datar. Bangun datar itu ciri-cirinya bangun tersebut tidak bisa diisi. Kalau diberi air, maka airnya akan tumpah kemana-mana. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar dalam HP kalian. Bangun datar itu terdiri dari satu segitiga, lingkaran, persegi panjang, belah ketupat, persegi, layang-layang, dan masih banyak lagi bangun datar yang lain. Coba kalian bayangkan, segitiga itu kalau diberi air, airnya akan tumpah kemana-mana. Jadi segitiga termasuk ke dalam kelompok bangun datar. Bangun yang kedua adalah bangun ruang. Bangun ruang itu artinya bangun tersebut mempunyai ruangan. Jadi bangun-bangun tersebut bisa diisi. Misalnya kalau kita beri air, maka airnya akan menempati bangun itu. Jadi airnya tidak tumpah kemana-mana. Contohnya satu, tabung, dua, kubus, tiga, balok, 4, bola. Selain 4 bangun ruang ini, masih banyak bangun-bangun yang lain yang termasuk kelompok bangun ruang. Untuk tabung itu ciri-cirinya mempunyai alas dan tutup. Bagian atasnya itu namanya tutup, bagian bawahnya namanya alas. Untuk kubus itu mempunyai 6 sisi. Keenam sisinya itu besarnya sama semua. Jadi disebut kubus. Untuk balok itu hampir sama dengan kubus. Perbedaannya, kalau balok itu keenam sisinya tidak sama semua. Yang sama adalah sisi yang atas sama dengan sisi yang bawah. Sisi yang kanan besarnya sama dengan sisi yang kiri. Sisi yang depan sama dengan sisi yang belakang. Jadi sekarang anak-anak sudah tahu perbedaannya antara kubus dan balok. Sekarang yang berikutnya adalah benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang. Contoh bangun ruang yang pertama adalah bola. Bentuk bendanya yang pertama yang termasuk bola adalah bakso, kelereng, buah melon, semangka, dan masih banyak lagi yang berbentuk bola. Bangun ruang yang kedua contohnya adalah tabung. Nah, benda-benda yang berbentuk tabung misalnya tong sampah, pipa pralon, kue astor, dan drum. Selain ini masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk bangun ruang tabung. Kemudian yang ketiga bangun ruang kubus. Contoh benda-bendanya yang berbentuk bangun ruang kubus. 1. Dadu, bak mandi, kotak kardus,
puzzle warna. Ini untuk kotak kardus itu tidak semuanya berbentuk kubus, ada juga yang berbentuk balok. Sekarang contoh bangun ruang yang keempat yaitu balok. Benda-benda yang berbentuk bangun ruang balok. Yang pertama almari, kotak snack, kotak kapur, kotak TV, dan masih banyak sekali yang berbentuk bangun ruang balok. Yang terakhir, untuk tugas kalian di rumah, berilah tanda centang pada benda-benda di bawah ini berdasarkan bentuknya. Kaleng misalnya yang pertama. Kaleng itu bentuknya seperti kubus, seperti tabung, seperti balok, atau seperti bola. Betul, kaleng itu bentuknya seperti tabung. Jadi kamu beri centang yang tabung. Nanti anak-anak di rumah kalian buat kotak seperti ini, terus ditulis benda-bendanya dan diberi tanda centang berdasarkan bentuk bangun ruangnya. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan hari ini. Nanti jangan lupa tugasnya dikirim ke Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.